Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk para ahlul Quran semua. Di sini saya mewakili para pembimbing, para asatiz Madinatul Quran akan menjelaskan mengenai metode mutqin kartu surat. Metode kartu surat adalah sebuah metode untuk proses pemutkinan hafalan santri dalam perincian surat yang dihafal dengan memaksimalkan kemampuan audio dan juga visual para santri. Diharapkan nantinya metode ini dapat membantu proses pemutkinan hafalan santri. Jadi nantinya santri tidak hanya melafalkan ayat-ayat Al-Quran tapi mampu dengan perincian surat yang dihafalnya. Nah, untuk metode kartu surat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kartu surat berlabel. Kartu surat berlabel ini difungsikan untuk proses penghafalan, di mana pada kartu surat berlabel ini terdapat 5 unsur yang menyertainya. Yang pertama nama surat, yang kedua arti surat, yang ketiga jumlah ayat, yang keempat urutan surat, dan yang kelima ada golongan surat. Nah, proses penghafalan ini merupakan proses awal dari metode kartu surat. Yang kedua, ada kartu surat tanpa label. Kartu surat tanpa label ini diperuntukkan untuk proses pengujian hafalan sebelumnya. Jadi, penggunaan dari kartu surat tanpa label ini agar para santri mampu menghafalkan 5 unsur tersebut dan diuji dengan kartu surat tanpa label. Tujuan dari metode kartu surat ini yang pertama, untuk meningkatkan kognitif para santri. Jadi kemampuan audio visual para santri mampu untuk kita maksimalkan agar nantinya pada proses penghafalan, baik itu pelafalan ayat maupun pelafalan perincian surat, santri dapat mampu mengembangkan kemampuan kognitifnya sehingga nantinya mempermudah proses pembelajaran. Yang kedua, sebagaimana dengan tagline dari metode kartu surat, yakni long term memory study, di mana dengan memaksimalkan kemampuan audio visual para santri mampu mengingat 5 perincian surat dengan lebih baik sehingga nantinya tidak hanya cepat menghafal tapi dengan tujuan cepat untuk mengingat dan terus mengingatnya dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi proses penghafalan dan pembelajaran ini mampu lebih efektif nantinya. Yang ketiga adalah sebagai sarana edukasi hafalan terpadu. Jadi bukan hanya para santri mempelajari dan menambah hafalannya saja, tapi santri juga mampu memahami ayat yang sedang dihafalnya. Jadi ketika santri melafalkan ayat yang tengah dihafal, tapi santri pun mampu menjelaskan rincian surat yang mereka hafalkan. Nah, itu mungkin untuk penjelasan tentang tujuan metode kartu surat. Selanjutnya tentang skema pengajaran kartu surat. Skema yang pertama adalah santri mampu untuk mengingat setiap unsur dari kartu surat ini, yang 5 tadi pada kartu surat berlabel. Yang kedua, santri dapat menyebutkan setiap unsur dari kartu surat. Setelah santri mampu untuk menghafalnya, tahapan kedua adalah santri mampu untuk menyebutkan setiap unsur yang telah mereka hafal. Nah, yang ketiga, santri dapat memahami setiap unsur dari kartu surat. Jadi tidak hanya melafalkan dan mengingatnya, tapi santri pun mampu memahami setiap unsurnya. Misalkan, apa yang dimaksud dengan makkiyah, apa yang dimaksud dengan madaniyah, dan mereka pun mampu menjelaskan apa arti surat dari surat yang telah mereka hafal beserta dengan asbabun nuzulnya. Terus yang keempat dan tujuan goals terakhir, yakni santri dapat mutkin melafalkan ayat dan rincian surat yang dihafalkan. Jadi ketika santri setor kepada para pembimbingnya, kepada para asatidnya, santri pun dapat mampu melafalkan ayatnya dengan baik pun dengan perincian suratnya. Itu merupakan tujuan akhirnya. Nah, bagaimana teknis pembelajaran metode kartu surat di Madinatul Quran? Untuk teknis pembelajarannya terbagi menjadi 3 jenjang kelas. Yang pertama, kelas makbul. Untuk kelas makbul sendiri, yang pertama adalah satu pertemuan menghafal 3 kartu surat. Jadi satu pekan kita mutolaah kartu surat itu sebanyak 3. Jadi ketika pertemuan di hari Selasa, santri akan diberikan 3 kartu surat untuk dipelajari. Kemudian selama satu pekan di hari Kamis dan Sabtunya dimutolaah oleh pembimbing agar nantinya
3 kartu surat itu dapat dipahami dan dihafalkan dengan baik. Dan yang ketiga, untuk kelas makbul menggunakan irama agar mempermudah para santri yang belum dapat membaca kartu surat agar bisa mengikuti pembelajaran metode mutkin ini. Yang kedua, untuk jenjang kelas jayyid. Untuk jenjang kelas jayyid, per pertemuannya menghafal 5 kartu surat dan dimutolaah selama 1 pekan. Jadi pada saat pertemuan pertama mereka diberi pelajaran 5 kartu surat, setelah itu dimutolaah selama 1 pekan dengan pembimbingnya. Dan untuk kelas jayyid ini tidak menggunakan irama, karena untuk kelas jayyid santrinya sudah bisa membaca dan bisa mengingat dan menghafalkan setiap unsur dari kartu surat dengan baik. Yang ketiga, untuk kelas mumtaz. Per 1 pertemuannya untuk kelas mumtaz ini santri akan diberikan 6 kartu surat pada pertemuan pertama. Jadi setelah pertemuan pertama selesai dimutolaah selama 1 pekan oleh pembimbingnya agar nantinya proses penghafalan 6 kartu surat itu dapat diingat dengan baik. Dan sama halnya dengan kelas jayyid, kelas mumtaz pun tidak menggunakan irama. Selanjutnya adalah proses pemberian soal. Untuk proses pemberian soal ini berfungsi agar santri yang telah mengingat kartu surat dengan menggunakan kartu surat tanpa label mampu mengetes hafalannya. Jadi per 1 pekan setelah mereka menghafalkan kartu surat dengan kartu surat tanpa label, kartu surat berlabel, santri dapat mengingat dan mengetesnya dengan kartu surat tanpa label. Teknis pembelajarannya, setelah penghafalan akan ada beberapa tipe soal yang diberikan oleh para pembimbing dan asatidz, yakni tipe soal yang pertama adalah tipe soal singkat. Contohnya adalah, apa arti dari Quran surat Al-Falaq? Nah, langsung jawaban dengan jawaban singkat. Terus contoh soal lain untuk tipe soal singkat ini, urutan keberapakah Quran surat An-Nasr? Dan contoh soal yang ketiga untuk tipe soal singkat, urutan surat ke-110 adalah surat. Nah, mungkin itu beberapa dari contoh soal tipe soal singkat yang pertama. Tipe soal yang kedua adalah tipe soal menyeluruh, di mana nantinya kami akan memberikan 1 kartu surat tanpa label. Contohnya Quran surat An-Nasr. Nah, nanti santri akan menyebutkan yang pertama nama suratnya, yang kedua arti surat, yang ketiga jumlah ayat, yang keempat urutan surat, dan yang terakhir golongan surat. Jadi fungsi dari kartu tanpa label ini adalah untuk proses pemberian tipe soal menyeluruh agar nantinya santri mampu melafalkan setiap unsur dari kartu surat tanpa label. Dan yang ketiga adalah tipe soal expert. Contoh dari tipe soal ini adalah seperti ini. Berapa jumlah ayat dari Quran surat ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi untuk tipe soal expert ini akan ada 2 recall penghafalan ataupun 2 recall ingatan santri. Yang pertama, santri harus mengetahui terlebih dahulu surat apakah itu. Dan yang kedua, santri langsung menjawab soalnya, berapa jumlah ayat dari Quran surat tersebut. Jadi untuk tipe soal expert ini, santri diharapkan mampu menganalisa, yang pertama soal tersebut merupakan surat apa, yang kedua menjawab pertanyaan dari soal expertnya. Nah, mungkin itu yang dapat kami jelaskan mengenai metode mutkin kartu surat. Bila mana ada yang ditanyakan, dapat menghubungi para asatidz dari kelompoknya masing-masing. Untuk ayah bunda semua yang mau mempunyai kartu surat untuk proses pemutkinan putra putri bunda semua di rumah, dapat menghubungi kontak person di bawah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata ataupun penjelasan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.